Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kawan-kawan membuka video ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Adia Azahra dengan NIM 23060210007 dari kelas 3A Program Studi Tadris IPA UIN Salatiga. Video ini berkaitan dengan mata kuliah Biologi Umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Saya akan menyampaikan salah satu materi dari Biologi Umum, yaitu struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Nah, apa sih sel itu? Sel, untuk sederhananya ya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu organisme. Organisme itu contohnya manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Jadi, sel dalam organisme itu sangat banyak. Sel-sel tersebut saling bekerja sama yang memiliki struktur dan fungsi yang sama membentuk suatu jaringan. Jaringan sendiri juga saling bekerja sama juga yang struktur dan fungsinya sama membentuk suatu organ. Organ di situ saya melampirkan organ lambung. Jadi lambung itu adalah bagian dari suatu sistem organ, yaitu sistem organ pencernaan. Jadi lambung bekerja sama dengan organ-organ lainnya, yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus membentuk suatu sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Nah, pada organisme sendiri banyak sekali sistem organ, diantaranya sistem organ, sistem pencernaan, dan lain-lain yang saling bekerja sama dan membutuhkan satu sama lain yang akhirnya membentuk organisme kompleks, yang contohnya tadi adalah manusia. Nah, itu tadi pengenalan mengenai sel. Lalu, selanjutnya saya akan menyampaikan peta konsep materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Pertama, saya akan menyampaikan jenis-jenis sel. Jadi jenis sel itu ada dua ya teman-teman. Pertama, jenis sel prokaryotik dan yang kedua adalah sel eukaryotik. Materi yang kedua itu ada komponen sel. Jadi komponen sel itu ada komponen struktural dan komponen fungsional. Jadi apa sih bedanya kedua itu? Jadi komponen struktural adalah komponen-komponen sel yang membentuk struktur pada tubuh sel. Sedangkan untuk komponen fungsional itu komponen-komponen sel yang memberi fungsi pada sel. Lalu yang materi terakhir itu ada fungsi sel. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu jenis sel. Pertama itu ada sel prokaryotik. Jadi arti pro itu sebelum dan karyotik itu inti. Jadi sel prokaryotik itu dapat disimbolkan adalah sel yang belum memiliki membran inti, dan organisme yang memiliki sel prokaryotik itu disebut prokaryota. Teman-teman dapat menjumpai sel prokaryotik itu di bakteri dan archaea. Jadi yang uniseluler, organisme uniseluler. Lalu sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu eu artinya tuh sejati, karyotik karyon itu artinya inti. Jadi sel eukaryotik itu adalah sel yang telah memiliki membran inti sejati. Sel eukaryotik ini ditemukan pada contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Di samping saya telah melampirkan gambar salah satu sel eukaryotik, yaitu sel hewan. Nah, di sini ada perbedaannya sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Dari asal katanya tadi, pro dan eu. Pro itu yang belum, yang eu itu sejati. Jadi mengarah pada arti dari prokaryotik dan eukaryot. Lalu organismenya ditemukan pada bakteri dan archaea itu sel prokaryotik, sedangkan eukaryotik itu ditemukan pada tumbuhan, hewan, fungi, dan protista. Lokasi DNA-nya pada
Prokariotik itu sebagian besar berada dalam nukleus yang dibatasi membran ganda. Sedangkan pada eukariotik itu terkonsentrasi di wilayah yang tidak diselubung oleh membran yang disebut nukleoid. Lalu yang keempat itu membran inti tadi. Kalau prokariotik itu belum memiliki membran inti, kalau eukariotik itu memiliki membran inti. Prokariotik itu berdiameter 1 sampai 5 mikrometer, lalu eukariotik itu 10 sampai 100 mikrometer. Untuk organel bermembrannya, prokariotik itu tidak memiliki, sedangkan eukariotik itu memiliki. Metabolismenya umumnya prokariotik itu melakukan metabolisme anaerob dan aerob. Sedangkan eukariotik itu umumnya melakukan aerob, tapi ada beberapa pengecualian. Lalu alat geraknya, prokariotik itu flagella tapi terbentuk dari protein, sedangkan eukariotik itu terbentuk dari mikrotubulus. Dinding selnya, prokariotik itu memiliki dinding sel yang tersusun dari gula tertentu dan protein. Tapi kalau eukariotik itu hanya beberapa sel yang memiliki dinding sel. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan itu memiliki, tapi yang berasal dari selulosa. Lalu reproduksinya, untuk prokariotik itu pembelahan binear, kalau eukariotik itu ada mitosis, meiosis, dan pembelahan binear. Kalau organisasi selnya, prokariotik itu umumnya bersel satu atau uniseluler, eukariotik itu uniseluler dan multiseluler. Nah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu komponen sel yang telah saya singgung sedikit tadi. Jadi komponen struktural itu diantaranya ada membran sel, dinding sel, sitoplasma, dan sitoskeleton. Sedangkan komponen fungsionalnya itu ribosom, sentrosom, badan Golgi, nukleus, kloroplas, Re atau retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, peroksisom, dan glioksisom. Jadi di sini saya lampirkan itu masih campuran ya kawan-kawan, belum terpisah antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ada beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Saya akan menjelaskan nanti setelah ini, akan saya jelaskan juga. Nah, ini perbedaannya. Yang umum saja ya, yang sel tumbuhan itu ada dinding selnya, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Plastida di sel tumbuhan hanya ditemukan di sel tumbuhan. Sentriol itu hanya di sel hewan. Vakuola keduanya ada tapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, kalau di sel tumbuhan itu ukurannya besar, kalau di sel hewan itu ukurannya kecil. Sambungan antar selnya, sel tumbuhan itu dengan plasmodesmata, kalau sel hewan itu desmosom. Lalu ada lagi sentrosom atau sentriolnya, tidak ada kalau pada sel tumbuhan, kalau pada sel hewan itu ada. Lalu ada glioksisom, ada pada sel tumbuhan tapi tidak ada pada sel hewan. Lisosom jarang ditemukan di sel tumbuhan dan banyak ditemukan di sel hewan. Ini juga berkaitan dengan fungsinya masing-masing yang akan saya sampaikan nanti. Setelah ini akan saya sampaikan juga. Lah, ini saya melampirkan gambar sel hewan. Di sini sel hewan itu memiliki komponen sel, diantaranya itu sitoplasma, nukleolus itu adalah inti dari nukleus, ribosom, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, sitoskeleton, retikulum endoplasma halus, mitokondria, sentriol, dan lisosom. Lalu sedangkan sel tumbuhan itu ada pertama ada dinding sel, dari yang terluar itu dinding sel, membran sel, plasmodesmata, sitoskeleton, vesikel bermembran, retikulum endoplasma halus, ribosom, nukleus, Re kasar, badan Golgi, sitoplasma, peroksisom, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Nah, kita memasuki ke komponen sel yang struktural. Pertama itu ada membran sel. Jadi membran sel itu pada sel hewan ya,
adalah lapisan terluar dari sel, sedangkan pada tumbuhan itu lapisan kedua karena tumbuhan memiliki dinding sel. Jadi, fungsi membran sel ini adalah mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Jadi itu membran plasma ini juga sebagai pelindung sel dari zat-zat luar begitu. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Jadi sitoplasma itu bentuknya cairan atau seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan juga protein. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme yang terdapat di dalam sel. Jadi pada gambar tersebut dapat teman-teman lihat bentuknya itu sitoplasma itu memenuhi badan sel. Di situ di gambar diibaratkan itu cairan coklat yang memenuhi sel. Selanjutnya ada dinding sel. Nah, ini hanya ada pada tumbuhan. Jadi dinding sel itu adalah lapisan terluar dari sel tumbuhan. Jadi dinding sel ini mudah ditembus oleh saluran-saluran yang ada di dalamnya yang disebut plasmodesmata tadi yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Dindingnya ini terbentuk dari polisakarida yang disebut selulosa dan protein lainnya yang berperan penting dalam mempertahankan bentuk sel. Dan fungsinya sendiri pasti adalah melindungi sel-sel yang ada di dalamnya dan juga sebagai alat transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Selanjutnya ada sitoskeleton. Jadi sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Semua jenis sel punya sitoskeleton. Jadi fungsi utamanya adalah membentuk rangka, memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Nah, sudah sampai skeleton, kita masuk ke dalam komponen sel yang fungsional. Pertama ini ada nukleus atau inti sel. Dan nukleus ini dimiliki semua sel eukariotik ya teman-teman. Keberadaannya ini sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Jadi seperti gambar itu ada bola yang dipotong 1/4. Nah, bola penuhnya itu dinamakan nukleus, lalu inti nukleusnya itu dinamakan nukleolus. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini adalah organel berbentuk kecil dan terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Ribosom memiliki fungsi menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Jadi bisa teman-teman lihat pada gambar itu ribosom berbentuk titik-titik halus yang melekat pada RE kasar. Nah, selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom memiliki pengertian organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom sendiri merupakan wilayah yang ada pada sel yang terdiri dari 2 sentriol atau satu pasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Jadi bisa teman-teman lihat itu ada bentuk sentriolnya. Jadi sentriol itu adalah lengan kromosom. Jadi jika ada 2 sentriol itu disebut wilayah sentrosom atau sentrosom saja. Selanjutnya ada badan Golgi. Secara mudahnya badan Golgi itu adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipih dan juga memiliki membran ganda. Perannya adalah pembentukan lisosom, peroksisom, dan juga akrosom. Badan Golgi ini disebut juga kompleks Golgi.
Dan di gambar samping tersebut bisa dilihat warnanya oranye, itu hanya ilustrasi ditunjukkan dengan nama Golgi kompleks. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Jadi, retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang memiliki yang berjumlah banyak, sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Bisa dilihat sendiri gambarnya, memang RE ini ukurannya besar dan juga bentuknya ukurannya besar dan juga jumlahnya banyak. Dan RE sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada RE kasar dan yang kedua ada RE halus. Yang membedakan kedua RE ini adalah untuk RE kasar ini ada ribosom yang melekat di luar atau di dalamnya. Sedangkan yang RE halus itu tidak ada ribosomnya sama sekali. Untuk fungsinya juga berbeda. Untuk RE kasar itu memiliki fungsi mengambil bagian dalam sintesis protein, lalu mengangkut protein ke bagian lain. Juga berperan penting dalam memproduksi, mengemas, dan mengangkut protein sekretori seperti antibodi, insulin, protein pembekuan darah, enzim, kolagen, hingga musin. Sedangkan RE halus memiliki fungsi memproduksi berbagai zat penting seperti lipid esensial atau fosfolipid, dan kolesterol dan hormon steroid. Selain itu, RE halus ini juga berfungsi mengangkut produk RE kasar ke organel seluler lainnya, terutama ke aparatus Golgi. Lalu, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria bisa dilihat ini gambarnya. Jadi di mitokondria itu terdiri atas ribosom, intermembran space atau jarak ruang antar membran, matriks, DNA, membran dalam, krista, dan membran luar. Jadi mitokondria ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Dan juga mitokondria ini penghasil energi yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya seperti berjalan, berlari, bekerja, dan lain-lain. Energi ini berupa ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom memiliki enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh hewan untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. Jadi dikatakan tadi lisosom itu jarang ditemukan di sel tumbuhan. Jadi fungsi lisosom sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma baik dari dalam maupun dari luar sel. Selanjutnya itu ada vakuola. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, vakuola di sel hewan itu ukurannya kecil, kalau di sel tumbuhan itu ukurannya besar. Jadi vakuola itu merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen atau pewarna. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil seperti yang tadi saya sampaikan, dan pada sel tumbuhan itu berukuran besar. Lalu umumnya seperti tadi yang telah saya sampaikan juga, vakuola itu tempat penyimpanan zat makanan. Maaf apabila berbelit-belit. Lalu selanjutnya ada peroksisom. Jadi peroksisom itu salah satu organel yang terdapat pada sel eukariotik, baik sel tumbuhan maupun hewan. Peroksisom sendiri adalah organel yang berbentuk bulat kecil yang ditemukan mengambang bebas pada sitoplasma. Jadi bentuknya itu bervariasi, ukurannya juga, dan jumlahnya tergantung pada kebutuhan energi sel. Terbuat dari fosfolipid bilayer, seperti yang telah ada di gambar.
Lalu fungsi utamanya peroksisom itu adalah metabolisme lipid dan pemrosesan spesies oksigen reaktif. Bertugas mengoksidasi asam lemak panjang menjadi yang lebih pendek, kemudian dibawa ke mitokondria untuk oksidasi yang sempurna. Selanjutnya ada plastida. Nah, dari plastida ini sudah masuk ke dalam organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Jadi plastida itu adalah organel berisi pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan. Plastida berisi pigmen klorofil yang disebut kloroplas. Fungsinya adalah menyimpan makanan berupa leukosit dan sel pigmen serta mengubah warna daun khususnya hijau yang memiliki efek fotosintesis bagi tumbuhan. Jadi di dalam kloroplas juga itu berlangsung fotosintesis. Seperti umumnya kita tahu bahwa reaksi terang itu terjadi di stroma. Begitu, dan reaksi terang juga terjadi di dalam kloroplas. Jadi di sini ada gambar tentang kloroplas, itu terdiri dari stroma, lumen, lumella, membran tilakoid, ribosom, plastoglobula, membran dalam, ruang antar membran, membran luar, granum, dan DNA kloroplas. Selanjutnya ada plasmodesmata. Dikenal juga plasmodesmata itu alat komunikasi antar sel. Jadi plasmodesmata itu yang menghubungkan sel tumbuhan satu dengan yang lainnya, lalu memberikan perintah agar sel tumbuhan tersebut tumbuh atau berkembang, atau juga membentuk bentuk dari sel tersebut. Jadi untuk mengatur satu sama lain. Plasmodesmata itu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang mana melalui benang sitosol terhubung dari sel-sel tetangganya. Sitoplasma lewat melintasi plasmodesmata dan menghubungkan kandungan hidup sel yang bersebelahan. Plasmodesmata akan menyatukan sebagian besar bagian tumbuhan itu menjadi satu rangkaian hidup. Lalu fungsinya sendiri adalah tempat pertukaran zat dan pertukaran gas antar sel, menghubungkan sel satu dengan sel yang lain, dan melalui RE dengan celah desmotubul dan memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion dan molekul kecil. Selanjutnya memasuki materi yang terakhir, itu ada fungsi sel. Jadi di sini saya menyampaikan fungsi sel itu ada dua, yaitu fungsi sel untuk metabolisme dan fungsi sel untuk komunikasi sel. Jadi fungsi sel untuk metabolisme. Jadi metabolisme itu kan sangat dibutuhkan oleh manusia atau organisme lainnya agar menghasilkan energi untuk homeostasis atau untuk aktivitas lainnya. Jadi berupa katabolik, metabolisme sel itu berupa katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan bereaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Yang kedua adalah fungsi sel untuk komunikasi sel. Jadi komunikasi antar sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal. Terdiri dari transfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul atau aktivitas listrik. Mekanisme transfer sinyal dapat terjadi dengan kontak antar sel, melalui sambungan pengomunikasi, penyebaran molekul sinyal ke seluruh tubuh sel yang berdekatan, penyebaran molekul sinyal ke sel yang jauh melalui saluran, misalnya pembuluh darah, atau perambatan sinyal listrik ke sel yang dekat, misalnya jaringan otot polos. Maaf, maksudnya sinyal listrik ke sel yang jauh, contohnya jaringan otot polos. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sel, struktur dan fungsinya sebagai unit terkecil pada organisme.
Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Feni Widianti MPD yang telah membimbing saya selama 1 semester dalam mata kuliah biologi umum. Dan demikian video ini saya buat. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang saya lakukan atau kesalahan yang saya lakukan pada video yang saya sampaikan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.